Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi tawaf kita tentang em, perenungan hikmah Nabi Adam alaihissalam dalam perjalanan suluk, ya kan? Karena ini kajian suluk, ini kajian menuju refleksi ke dalam diri agar apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa mengambil hikmahnya supaya kita tidak kehilangan orientasi kehidupan, ya, karena hidup tuh sahabat-sahabat, kita hidup di dalam dunia yang papan caturnya Allah Ta'ala. Dia yang punya semua. Karena dia sang pemilik semua, dia yang menciptakan semuanya, maka sebenarnya segala sesuatu datang dari dia, pasti solusinya hanya datang dari dia. Gitu. Cuma kita kan suka bingung sendiri, panik sendiri, cari-cari, lupa minta tolong sama Allah Ta'ala untuk membimbing bagaimana keluar dari jalan, dari apapun yang tengah melingkupi kita per saat ini, ya. Nah, hikmah Adam alaihissalam hari ini saya ambil dari buku. Saya punyanya ini terjemahan khusus Hikam, masih terjemahan bahasa Inggris karena saya belum bisa baca bahasa Arab. Mungkin ada terjemahan bahasa Indonesianya juga, kitab Fusus Hikam. Jadi Fusus Hikam ini kitabnya Rasulullah SAW yang diberikan kepada Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi tidak menuliskan kitab ini. Oleh karena itu ilmuwan semacam Eric Winkel yang sudah ber apa namanya berkubang puluhan tahun menerjemahkan Futuhat, ya. Futuhat itu karya Ibnu Arabi, ditulis sama beliau. Beliau lihat kok gaya tulisannya beda ya antara Fusus dan Futuhat. Karena ini memang bukan kitab yang dituliskan oleh Ibnu Arabi, tapi kitab Kanjeng Muhammad Rasulullah SAW yang diberikan kepada Ibnu Arabi. Di Fusus Hikam ini, kitabnya relatif tipis dibandingkan dengan Futuhat yang bervolume-volume. Di sini disebutkan tentang 27 nabi yang terkait dengan perjalanan suluk. Ini sebenarnya kitab suluk, kitab perjalanan taubat seseorang, dimulai dari Nabi Adam, ya, diakhiri dengan Rasulullah SAW. Yang menarik di sini ada nabi-nabi yang di dalam khazanah Islam kurang terkenal, ya, atau tidak dikenal malah. Contohnya ada nabi yang disebut di sini um, Khalid. Ya, nah, ini kan belum 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 kenal nih kita siapa itu Nabi Khalid alaihissalam. Nah, kita mulai dengan Adam alaihissalam. Disebutkan di sini bahwa ihwal penciptaan Adam. Nah, ini the beginning of all. Supaya kalau kita kita mengenal awal dari segala sesuatu tuh kita jadi mengenali kehidupan kita. Jadi kenapa kita dicipta itu karena Allah Ta'ala ingin dikenal. Gitu kan. Ya, hadis qudsi. Aku cinta untuk dikenal maka aku ciptakan. Ya, manusia, seluruh alam semesta. Semua ciptaan Allah ciptakan. Di kitab itu disebutkan adalah berbeda mengenal, ya, melihat dalam diriku sendiri dengan melihat dari luar gitu. Ini filosofi sekali. Jadi kalau melihat diri di dalam diri beda dengan melihat diri sendiri di luar. Nah, ini bicara tentang cermin. Jadi filosofi Adam, keadaman itu filosofi cermin. Cermin itu, sahabat-sahabat, dia menampakkan apa adanya objek yang ada di depan cermin, betul kan? Cermin berkata apa adanya. Kalau koreng ya koreng, kalau hitam ya hitam, merah ya merah. Cermin yang bagus ya, cermin yang rata. Karena ada cermin yang bentuknya macam-macam, cembung, cekung, dia akan menunjukkan bayangan yang berbeda dengan aslinya. Bener nggak? Dan saya suka main sama anak-anak itu tuh, eh, mukanya jadi lebih lonjong gitu kan. Kalau cerminnya berbeda bentuknya. Ini kita bicara tentang cermin datar. Makanya seorang mukmin itu sebenarnya berfungsi sebagai cermin buat mukmin lainnya karena dia menampakkan apa adanya. Mukmin sahabat yang sejati itu menampakkan kamu kok begini, itu apa adanya. Kita perlu bercermin kan, cermin yang baik itu adalah cermin yang menunjukkan apa adanya muka kita. Masa kita bercermin terus kemudian mukanya jadi orang lain, kan nggak bener gitu. Kita perlu apa adanya. Pagi-pagi bercermin barangkali ada yang belepotan atau apa ya kan. Cermin itu mencerminkan apa adanya. Nah, jadi ihwal tentang penciptaan
Adam alaihissalam, dia ingin menciptakan sesuatu. Jadi bayangkan ya, ini Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bayangannya saja itu harus sempurna. Hanya manusia yang bisa contain itu. Makanya manusia yang berwujud dalam arti dia punya entitas, kan karena Allah itu punya aspek luar, aspek dalam, dan aspek yang terdalam, maka manusia pun dicipta dari imajinasi imaji itu. Manusia punya aspek luar raga, kemudian punya aspek dalam jiwa, dan punya aspek yang terdalam yaitu ruh, begitu. Dan hanya manusia ciptaan yang memiliki kamil, kesempurnaan dari wujud bayangan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah malaikat bersujud di hadapan Adam alaihissalam mengetahui ketinggian Adam. Itu pun setelah em, apa namanya demonstrasi ilmu Adam alaihissalam. Awalnya kan protes malaikat, kenapa kau ciptakan makhluk yang bernumpah darah? Memang kan pernah ada sebelum Adam alaihissalam, kan ada 100.000 Adam, jadi ada 99.999 Adam dan Bani Adam sebelumnya yang pernah hidup, menumpahkan darah dan dihancurkan gitu. Someday penemuan arkeologi akan menemukan itu gitu ya, bisa dihitung karena itu bisa dihitung 100.000 Adam masuk hitungan dengan umur bumi yang apa namanya yang miliaran tahun ini gitu. Nah, jadi kita belajar tentang kisah ikhwal cermin. Jadi manusia kita tuh mestinya setiap saat, karena Allah Ta'ala itu mencipta setiap saat dalam ciptaan yang baru. Itu ya, itu tauhidnya. Dia tuh selalu, karena dia huwal hayyul qayyum, senantiasa berada dalam kesibukan. Dia tidak pernah mengulang ciptaan. Adalah kekurang akalan kita yang tidak melihat ini ciptaan yang baru. Yang kita lihat ini aja kehidupan, seolah-olah begitu. Padahal aspek kan kalau fisik ya begitu-begitu aja terlihatnya. Makanya kita belajar bersuluk untuk melihat to see beyond, untuk melihat lebih dalam. Ada hikmah baru, selalu baru ya ciptaan Allah itu. Itulah yang harus ditangkap oleh jiwa. Kalau jiwa nggak menangkap itu, dia mudah jemu, dia mudah bosan, dia mudah kehilangan arah, dia mudah akan ngapain nih hidup gitu. Karena senikmat-nikmatnya kita syahwat ya hawa nafsu dipenuhin, pasti ada titik jemunya, titik jenuhnya. Tapi yang namanya ilmu, kata Rasulullah SAW, itu nggak pernah puas. Karena ini berkaitan dengan mengenal dia yang maha ilmu. Samudra tak bertepi namanya juga. The oceans without a shore. Gitu. Jadi kepuasan orang yang mencari ilmu itu nggak ada habis-habisnya. Nah itu yang sebenarnya sudah diindikasikan dalam ayat awal Iqra. Belajar, mesti baca. Berarti kita mesti berilmu. Nah, sekarang bagaimana kaitan antara menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena ini mesti, ya kajian suluk ini mesti membumi gitu. Sekarang, sahabat-sahabat, cermin itu menampilkan kondisi apa adanya. Jadi objek yang ada, reality, dia akan, kalau di depan cermin pohon ya pohon, ya kayu ya kayu. Dia mencerminkan apa adanya. Hanya dengan itu kita mengenal dia sebenarnya. Maka manusia yang menjadi khalifatullah, kan kita harus jadi khalifah fil ard. Itu yang menjadi cermin bayangan yang benar. Tapi kebagian sebagian besar kita bertumbuh tidak menjadi bayangan yang benar. Kita menjadi persona yang lain. Nah, itu yang menjadi isu sebenarnya. Makanya kita tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah. Karena kunci untuk mengenal Allah adalah mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Rabbnya. Cara mengenal Allah, ya lewat kehidupan masing-masing, nggak mungkin lewat kehidupan yang lain. Karena di alam ini, cara kita mengenal Allah adalah melalui af'al, sifat, dan asma'nya. Jadi perbuatannya, takdir yang digariskan kepada kita, sifat-sifatnya, ya kan, Maha Pemurah, Maha Penyayang, semuanya mewujud dalam sungai takdir kehidupan kita masing-masing. Itu yang harus dibaca, bukan kitab orang. Itu yang kita harus merenung. Itu yang sebenarnya kalau kita mau Ramadannya nanti 10 malam terakhir ini dan itikaf, selain dari sholat zikir, mestinya tafakur. Itu yang sepertiga malam terakhir kita tafakur. Kalau bisa tuh menulis
kitab biografi masing-masing gitu ya. Saya siapa, apa yang dimudahkan, terus diulang-ulang sampai mulai melihat pola kehidupan kita tuh dialirkan kemana. Dia harus semakin mengerucut, harus makin presisi kehidupan kita, harus semakin teridentifikasi hal-hal yang menjadi tema sentral kehidupan kita. Jadi sehingga di usia kita ini kita nggak akan lagi ngarawuku siku kalau kata orang Sunda. Semua proyek yang datang diiyain, udah nggak bisa gitu. Kita harus selektif. Karena harus makin presisi. Bacaan juga makin selektif, nonton juga semakin selektif, ya kan? Mau tamasya juga nggak asal tamasya kecuali ada hikmahnya. Karena si jiwa udah makin kenceng keinginan untuk mencari hikmahnya. Dan ini udah makin mepet waktunya masalahnya. Untuk kita pindah ke alam barzakh. Udah nggak bisa main-main. Ya udah usia segini udah nggak bisa main-main. Nggak ada toleransi untuk itu gitu ya. Jadi kan ciri taubat, 8 ciri taubat yang kata Rasulullah SAW diantaranya adalah makin tinggi ya, em, menuntut ilmunya makin, gairahnya semakin tinggi karena jiwa makin haus. Dan dia akan melipat kasurnya, dia akan mengurangi waktu tidur di malam hari itu, apalagi sepertiga malam terakhir bangunlah, bicara sama Allah, munajat di situ karena itu saat Allah turun di langit dunia. Siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan gitu. Gunakan the golden moment, itu ada di setiap hari, setiap awal sebelum fajar. Gunakan itu. Kehidupan kita akan berubah ya. Bukan berarti tiba-tiba yang mungkin secara materi materi ya itu aja, tapi pembukaannya gitu loh, pemahaman itu yang bisa berubah. Dan bisa berubah juga materi ya. Jadi kan yang disasar tuh kebahagiaan ya. Kebahagiaan tuh tidak selalu harus punya duit banyak. Banyak yang banyak duitnya juga stres, ya kan? Penelitian di Belanda nih ada orang yang menang lotre hanya bahagia sekian lama, seterusnya stres. Orang banyak duit stres juga gitu ya, bingung mau dikemanain gitu. Jadi manusia lupa meminta tuntunan kepada Allah Ta'ala akan hal-hal yang bisa membuat dia bahagia, terus dia mengambil kesimpulan dan mengasumsikan, oh ini barangkali aku bahagia dengan begini, dengan begitu. Dia akan selalu bereksperimen dan gagal terus selama dia tidak berpedoman pada sang pemilik kehidupan. Ya sebenarnya guidance-nya di Al-Quran. Jadi kalau tanpa Al-Quran, susah kita dalam hidup tuh. Karena gimana membaca kitab ya, kan dalikal alif lam mim dalikal kitab. Kitab kehidupan yang mengalir, takdir yang mengalir di dalam kehidupan kita kan mesti dibaca. Tanpa panduan Al-Quran susah. Nah, jadi menjadi cermin itu apa adanya. Sekarang kita sudah hidup apa adanya atau tidak? Karena seringkali kita hidup dalam sebuah waham tersendiri. Ya, contoh, ketika kita menghadapi sebuah kejadian, terutama ya yang paling susah nih, terutama yang bikin kita kesel, kejadian yang tidak mengenakan. Gitu. Kita mengalami sebuah episode yang mungkin sebagian orang melihat itu sebagai tidak ideal atau sebuah kegagalan, numero, apapun itu. Ya, tapi bagaimana kita melihat itu apa adanya tanpa harus dijejali label-label gagal, kurang, ya kan? Tidak berhasil. Itu label-label dunia tuh sebenarnya. Yang kadang-kadang membuat drama tersendiri di dalam pikiran kita sehingga kita menjadi tidak bersyukur dalam menghadapi takdir itu karena bagaimanapun Allah izinkan. Allah izinkan sedang ada konflik, sedang kekurangan, sedang sakit misalkan, sedang bermasalah, sedang kehilangan sesuatu, terjadi tragedi dan lain sebagainya. Di titik itu, sahabat-sahabat, di titik itu, bagaimana kita bisa menjadi cerminnya yang sempurna, yang menampakkan apa adanya, sehingga kita bisa melihat realita apa adanya tanpa harus diembel-embeli dengan label aku merana, aku apa, pokoknya apapun itu. Ya. Nah, itu salah satu PR di dalam hikmah Adam alaihissalam. Jadi cermin itu dia menampakkan objek, objek ya, apa adanya tanpa label, tanpa embel-embel, tanpa Photoshop, tanpa macem-macem, apa adanya.
Jadi ada realitas yang sedang dipancarkan di dalam kejadian yang menjadi mewujud menjadi sebuah fenomena tertentu. Tugas kita, jihad kita adalah untuk menangkap ini pesannya apa. That is the reality. That is the message. Itu yang harus dibaca. Karena semua ini sebenarnya sebuah surat cinta dari Allah Ta'ala. Satu huruf menjadi kata-kata, menjadi kalimat, diuntai menjadi sebuah pesan yang mesti dibaca. Iqra. Tapi iqra-nya mesti Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan asma Rabb yang menciptakan. Jadi menyertakan dia. Jadi kuncinya adalah menyertakan dia. Karena kita nggak bisa baca sendiri tanpa bismillah. Hanya dia yang memberi pemahaman akan apa yang kita baca. Paham adalah satu hal, tapi kemudian menghayati dan kemudian melaksanakan, menerima dan lain sebagainya itu hal yang lain. Jadi kita butuh-butuh betul-betul butuh disertai olehnya di setiap keadaan. Jadi ajakan hikmah Adam alaihissalam itu kembali ke kita menyertai Allah dan menyertakan Allah ala kulli hal, di semua hal. Hanya dengan itu kita bisa menjadi cerminnya yang baik gitu. Nah, ikhwal mengenal ujung-ujungnya kan untuk mengenal dia sebenarnya. Karena makin mengenal dia, kita makin mencintai dia, dan makin mencintai kehidupan, makin mensyukuri apa yang ada. Jadi kekuatan seseorang itu secara spiritual muncul karena kedekatannya dengan Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Makin dekat dia sama Allah Ta'ala, makin dekat dengan dia sumber cahaya, sumber kekuatan, makin kokoh kehidupannya. Makin tidak goyah digoyang ini itu. Nah, itu bisa kita lihat dalam sejarah bagaimana para martir, para syuhada, ya, para sidikin, nabi-nabi bisa demikian tidak gentar menghadapi apapun. Kok bisa begitu ya? Ada zaman di mana ya, zamannya Nabi Jirjis misalkan alaihissalam. Di zaman itu sang gubernur bikin maklumat, dia bikin patung Dewa Apollo. Setiap orang harus berikrar di hadapan patung itu, aku beriman kepada patung ini, dan itu harus dideklarasikan. Hukum satu persatu maju, sekitarnya pasukan. Menolak untuk melakukan itu, langsung dihukum mati. Saat itu juga eksekusi di depan khalayak dijadikan tontonan sebagai pelajaran buat orang banyak. Kalau kita hidup di masa itu, mau cari selamat atau lebih memilih ini aku nggak bisa bilang ini aku iman kepada seperti memaklumatkan bahwa dia adalah Tuhan. Pada zaman itu sahabat-sahabat untuk sekedar bilang asyhadu alla ilaha illallah, kepala menjadi bayarannya. Bayangkan iman semacam apa ya? Ya. Kalau zaman sekarang halus, ya, tawarannya duit, nggak mesti mati langsung, tapi matinya pelan-pelan. Diambil itu proyek awal-awal, sholat telat, lama-lama dijama, lama-lama nggak sholat, lama-lama tidak beribadah. Itu kayak kisahnya Korun di zaman Musa alaihissalam. Kan ada Korun selalu minta sama Musa alaihissalam, minta dong doakan, mau doa Nabi kan makbul. Biar doain aku biar kaya, kaya raya. Aku pengen jadi kaya raya. Bener, karena minta terus tiap hari, ya udahlah pakailah gitu. Nah, hati-hati tuh kita kalau ngoyo minta bisa dikasih tapi dikasihnya dilempar gitu. Ya sok tak sakarmu dewe gitu kayaknya gitu ya. Mau minta minta ya udah tanggung jawab sendiri ya gitu. Bener tuh kejadian sholat jarang, lama-lama jarang masuk masjid gitu ya. Zaman dulu kan ada sholatnya juga. Dan Allah azab dengan buminya ditenggelamkan. Hartanya belusuk semua ke masuk ke bumi. Jadi harta korun. Ya, nauzubillah min dzalik. Akhir yang mengerikan buat buat orang yang kalau kita kan gini, orang tuh dilihat dari akhirnya, sobat-sobat. Makanya kita minta husnul khatimah. Ya, sebobrok apapun perjalanan kita dulu, ya udah tahu betin aja. Yang penting akhirnya. Lebih baik jadi mantan bandit dibanding mantan ustadz misalkan ya. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak pernah tahu akhir orang. Karena ada di sini mengatakan orang ada yang mengerjakan amalan surga seumur hidup,
Tapi kemudian di akhir hidupnya takdirnya berubah tuh, switch, jatuh. Di akhirnya kemudian diambil. Dia diambil dalam kondisi apa? Itu rahasia kehidupan yang kita harus takut. Jangan sampai kita merasa udah aman gitu ya. Mending kita diliputi oleh perasaan tidak aman, tapi itu yang membuat kita merasa berlindung kepada Allah Ta'ala. Jadi senantiasa kita merasa butuh karena takut dengan makarnya. Ya. Nah, kembali menjadi cermin. Ya, kita harus melihat kehidupan apa adanya dan harus berani melihat apa namanya realitas apa adanya tanpa harus pakai filter gitu. And that means kadang itu berarti harus berlawanan dengan waham orang kebanyakan. Ya, di dalam apa namanya kisah Adam alaihissalam yang disebut dengan cermin itu kadang-kadang harus diasah. Ya, rasa cermin itu harus dipoles agar dia berkilau. Nah, itu ada proses seperti itu disebut difusus hikam. Di proses itu dalam suluk disebut dengan tajrid. Jadi ada proses namanya penanggalan, tajrid, ditanggalkan. Jadi kalau digosok tuh hal-hal yang harusnya nggak nempel di cermin jadi pada merudul gitu. Itu tajrid ya. Dalam kisah di surat Al-Kahfi, surat yang dianjurkan dibaca setiap hari Jumat nih ya. Itu kan ada pelajaran yang Khidir alaihissalam sampaikan kepada Musa alaihissalam. Tiga hal. Dua hal pertama itu tentang pencopotan. Ini suluk banget dan kita semua niscaya mengalami itu. Yaitu ketika perahu dibocorkan dan memenggal kepala anak. Sesuatu yang bikin Nabi Musa geleng-geleng ini kok begini gitu ya sampai bertanya berkali-kali. Akhirnya Khidir alaihissalam menjelaskan tentang itu. Silahkan baca di surat Al-Kahfi. Tapi intinya adalah ketika kita berniat taubat ya menuju Allah Ta'ala, kita berjalan minazulumati ilan nur dari kegelapan kepada cahaya adalah sebuah keniscayaan. Elemen-elemen kegelapan akan tertanggalkan dengan sendirinya. Jadi hal-hal yang tidak hak buat kita, hal yang tidak baik buat kita diambil sama Allah Ta'ala. Ini harus kita sadari. Makanya suluk itu perlu keberanian. Berani nggak menanggalkan hal-hal seperti itu? Kita berkubang lebih cenderung comfort zone, tapi sebenarnya dalam dunia yang bukan dunia kita. Dan itu sebenarnya lebih mengerikan. Lebih baik apa namanya meradang, tapi kita hidup dalam dunia kita, gitu. Nah, tajrid itu masalah pencopotan. Jadi hal-hal yang pekerjaan yang bukan hak kita, ya kegiatan yang bukan hak kita dijauhkan, teman-teman yang sebenarnya bukan baik buat kita disingkirkan, dibikin distance, perlahan demi perlahan, dengan caranya, ya tanpa kita harus effortless itu niscaya dalam dalam suluk, ya. Kemudian nah, termasuk misalkan pasangan yang tidak hak selesai gitu, ambil hal-hal yang tidak hak, tajrid dicopotin satu persatu. Allah Maha tahu apa yang baik buat dunia akhirat kita dan mana yang tidak, gitu. Nah, itu berarti kita harus berani mati berkali-kali, mati dari syahwat kita, mati dari mimpi-mimpi yang tidak hak, keinginan yang tidak hak diambil, ya. Mimpi, keinginan, cita-cita yang tidak pada tempatnya diambil. Mesti begitu. Kalau kita berserah diri, mintanya justru kita minta sama Allah, ya Allah, hanya berikan inspirasi yang baik buat aku, yang hak buat aku. Hanya berikan keinginan yang hak buat aku. Keinginan apapun ya, sebatas keinginan makan, keinginan pengen ke sana ke sini, itu tolong dipilihkan supaya yang produktif. Karena kan kita sudah berhadapan dengan ini nih, jam pasir waktu, udah nggak ada waktu lagi untuk main-main. Jadi setiap pilihan, setiap itinerary yang kita buat, setiap agenda yang mau kita buat tuh mesti dicek-cek ulang sama Allah Ta'ala. Ini baik nggak untuk dunia akhirat saya? Ya, ada bernilai amal soleh enggak? Kalau enggak, skip. Mesti berani begitu. Ada undangan nih. Nah,
apalah mau reunian atau apa, tanya dulu sama Allah sebelum respon. Baik apa enggak? Kalau nggak baik, bilang aja. Walaupun kelihatannya wah asik ya ngumpul-ngumpul, tapi kalau kata Allah, jangan, jangan. Nanti kalau sering kita minta sama Allah Ta'ala hal seperti itu, makin kerasa bisikannya gitu ya, guidance, panduannya dalam hal-hal yang sehari-hari banget gitu, dalam hal yang sehari-hari. Nah, itu upaya kita menjadi cerminnya yang baik. Itu bagian dari hikmah menjadi Bani Adam alaihissalam. Karena di awal seperti itu udah filosofinya itu untuk menjadi cerminnya, karena dia ingin dikenal. Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita tuh ada agenda. Setiap kita yang terlahir ya, siapapun yang terlahir, yang ada di sini, semua punya misi, yaitu memberitakan tentang siapa dia. Dengan caranya masing-masing, dengan hal yang dimudahkan kepada dirinya masing-masing. Namanya harus tablik. Tablik itu nggak mesti semua harus bicara di podium. Karena dakwah yang paling jitu adalah dakwah bilhal, dengan perbuatan. Setiap kita itu punya umatnya masing-masing, sahabat-sahabat. Dan tidak semua orang umatnya 1 juta, ya, kayak Zainuddin MZ gitu. Nah, tapi bisa jadi seperti Siti Maryam, umatnya adalah dia harus ngurus anak gitu. Yang paling Yosef, apa namanya, suaminya ya kan, yang mendampinginya selama proses persalinan gitu ya. Bisa jadi seorang ibu umatnya hanya anak-anaknya dan keluarga kecilnya. That's it. Tapi tidak dilihat dari 3 orang atau 1 juta atau 1 miliar orang. Yang dilihat adalah karena yang punya kapasitas miliar tentu akan dikasih tools yang berbeda gitu. Yang dilihat adalah pokoknya tugasku apa. Dan jangan banding-bandingkan sama orang lain. Karena nggak ada cermin yang banding-bandingin. Masa bayangan banding-bandingin, kok kamu menampakkan bayangan yang berbeda? Ya iya, yang ada di depannya berbeda. Nggak usah begitu. Cermin tuh udah standing, standby, setia. Dia hanya menampakkan apa-apa yang disimpan di hadapannya. Nah, dari saat ke saat, Allah Ta'ala menyimpan objek-objek apa adanya. Tugas kita adalah mengenali itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau cermin rasa hati kita clear. Karena kalau dia buram, nggak kelihatan. Kayak kita naik mobil off-road tuh ya, kan penuh dengan lumpur. Boro-boro kelihatan jalan ya kan, ini kiri kanan, wah, nabrak pohon deh. Ya, itu kalau rasa hati harus bersih dulu, kemudian kelihatan apa objek yang ada di depannya. Dia masih terpantul, pantulkan di situ. Dan banyak filosofi di tentang cermin itu ya. Kalau lihat pembentukan cermin tuh diantaranya adalah cermin tuh harus punya rasanya kan. Pernah lihat? Saya pernah tuh ngelepekin cermin di bagian belakang itu ada cermin kayak lapisan seperti perak gitu ya. Itu rasanya. Belakangnya itu hitam. Jadi harus di layering kan. Nah itu kan, dan cermin itu terbuat dari pasir kuarsa, unsur bumi itu. Yang sebenarnya nggak transparan, kemudian dilebur dalam api, dibikin plat-plat cermin gitu. Wah, itu suluk banget. Itu tentang kita yang dilebur, kemudian jadi cermin. Nah, nah, jadi itu kira-kira sekilas apa namanya renungannya, dan untuk Al-Qur'annya mari kita lihat sama-sama. Ini Al-Qur'an yang disebutkan di dalam khusus hikam. Surat 11 ayat 123. Sama-sama buka Al-Qur'annya. Surat ke-11. Surat Hud. Nabi Hud. Salah satu nabi dari bangsa Arab yang hadir bicara pada Ibnu Arabi juga yang di awal. Ayat terakhir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah, ya. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan milik Allah kegaiban as-samawat, dan langit dan bumi. Wa ilaihi yurja'ul amr. Dan kepadanya lah ya semua amar, semua urusan dikembalikan. Maka fa'buduhu,
bersembahlah dia, maka fa'bud, sembahlah dia, fa'budhu, wattawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wah. Jadi ini udah pernyataan tauhid, jelas ya. Milik Allah semua kegaiban langit dan bumi. Jadi ini ada kata-kata gaib di antaranya. Jadi tidak sekedar walillahi samawati wal ard, tapi walillahi ghaibus samawati wal ard. Bahkan sesuatu yang buat kita nggak kelihatan, belum jelas, sudah ada di sisi Allah kegaiban itu. Maka ini kunci menghadapi kegaiban ke dalam kehidupan. Kita kan terhorori, bener nggak? Yang menakut-nakut, yang membuat kita takut kan kegaiban masa depan. Bener nggak sih kebanyakan? Bisa nggak ya besok? Aku dapat jodoh nggak ya? Kegaiban tuh hal yang belum kelihatan buat kita. Hmm, anakku bisa begini nggak? Bisa nyekolahin anak nggak? Bisa pindah nggak? Semua gaib karena belum kejadian. Karena manusia itu akan cenderung gelisah dengan hal-hal yang belum ada, yang belum dia pegang. Itu Bani Israel banget lah. Bani Israel tuh gitu perangainya. Jadi kalau nggak ada jentrek gitu ya, sesuatu yang diperlihatkan, ya, ngomong terus gitu, mana buktinya, mana, suka gitu-gitu terus. Itu Al-Quran tuh bicara, itu bicara tentang kita, kualitas kita yang selalu minta mana buktinya, kata Allah. Padahal ciri takwa itu berjalan bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nanti sabar, nanti akan terbuka satu persatu. Cuma manusia hawa nafsunya kurang sabar gitu ya. Nah, jadi ini bicara tentang kegaiban. Menarik ini. Kuncinya di 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 ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, sembahlah dia. Nah, Ibnu Abbas bicara tentang fa'bud, tentang ibadah. Apa itu? Esensi dari menyembah adalah mengenal dia. Jadi ini salah satu remedi, salah satu obat ya untuk menjelang kegaiban, hal-hal yang kita tuh nggak jelas bagaimana. Coba kenali Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, ya, karakternya, janji-janjinya dalam Al-Quran. Semakin kita mengenalnya, semakin kita tenang dalam genggaman janjinya. Semakin membantu kita, menguatkan kita, menghadapi hal-hal yang buat kita gaib. Buat Allah tahu. Digaibkan buat kita agar kita nyender sama Allah Ta'ala gitu. Bukan nyender sama kita dan lain-lain. Makanya kuncinya beribadahlah dan tawakal padanya. Udah aja itu. Udah buat baik, tawakal diserahkan sama Allah. Yang penting kita udah ikhtiar, ya, beribadah, bertawakal sama Allah. Sholat bagian dari beribadah, karena sholat tuh tidak, there's nothing like that. Tidak ada ibadah yang seperti itu ketika kita berhadapan sama Allah Ta'ala. Inti dari sholat kan munajatnya dan ma'rifatnya, karena ketika munajat dia hadir, kita menjadi lebih mengenal dia. Itu sholat yang berfungsi mencegah fahsya dan mungkar. Tidak ada ibadah selain itu yang seperti itu. Karena itu Rasulullah SAW menerima perintah sholat pun beda. Kalau perintah lain diturunin langsung, beliau lagi di bumi. Kalau sholat, beliaunya disuruh naik Mi'raj, terus ke atas. Baru perintah sholat diterimanya di sana. Menunjukkan betapa dalamnya ini sholat, tiang agama. Gitu. Jadi mau berubah hidup kita, perbaiki sholat. Kunci itu. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dia tahu kok, dia tahu kekhawatiran kita, dia tahu gelisahnya kita di mana, dia tahu bahkan hal-hal terkecil yang bahkan kita pun nggak ngeh bahwa kita punya kekhawatiran di situ atau ketakutan di situ. Dia tahu, gitu. Nah, kalau kita bersandar kepada Zat yang Maha Tahu, bukankah melegakan sebenarnya? Kita punya sandaran pada Zat yang lebih tahu dan Maha Kuasa. Jadi takut apa lagi? Ya kita tuh kurang yakin sama Allah Ta'ala, masih banyak ragunya, makanya setengah-setengah nyandarnya. Karena nyandarnya setengah-setengah, Allah tuh nunggu gitu, nggak meraih betul. Karena kita masih mentawakalkan sebagian urusan pada yang lain selainnya. Nah itu yang menjadi mengundang masalah di kita. Ya, walau alam. Nah itu kira-kira pengantar tentang hikmah Adam alaihissalam menjadi cermin
tentang em, bagaimana melihat kehidupan apa adanya, ya, tanpa harus putting labels on things, ya. Jalani aja kehidupan sehari-hari dengan penuh kebersyukuran. Ketika kita dapat kemalangan atau keburukan, nasib buruk menimpa, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Menyadari semua dari Allah Ta'ala. Kalau datang dari Allah, dan tidak ada yang datang bukan dari Allah, mesti ada hikmahnya. Mesti ada kebaikan yang tersembunyi di situ. Find that. Itu tugas kita. Temukan harta karunnya. Ya, walau alam bisawab. Ya, silahkan sahabat-sahabat kita buka untuk sesi sharing dan diskusi. Langsung di unmute atau boleh kirim lewat chat. Ya, apa kontemplasi seminggu sudah berlalu? Kehidupan kan selalu baru terus tuh. Seminggu tuh banyak kejadian. Jangankan seminggu ya. Banyak hal bisa berubah dalam hitungan hari. Ya, ya Mbak Uti sehat Mbak Uti? Bumba, Bum, si Mbak Wiwit nikah. Insya Allah pindah ke Leiden. Kemarin aku nganterin suaminya menyertai syahadat. Alhamdulillah. Ini Tessa, maksudnya Hah? Mbak maksud Mbak Wiwit, Wiwit. Oh, Mbak Magic. Wiwit. Oh, iya, iya, iya. Jodoh Alhamdulillah. ya. Jodoh Masya orang ya. Allah. Udah beliau baru baru pensiun tuh minggu lalu kalau nggak salah. 6 ya berarti ya. Ya, 6 hari ternyata ini. jodohnya orang Belanda. Masya Alhamdulillah Allah. sehat, Bing. Alhamdulillah sehat. Baru Ini sembuh nih. lagi kumpul nih, Mm. Uge udah dateng Oh, mau melahirkan di sini. Alhamdulillah. Ya, ya kirim foto ya. Iya, Salam tapi buat masih semua. lama akhir Oktober. Iya, cocok, enak ditemenin mama. Iya, Senengnya. Amin ya, iya. semoga. Wah, akhir Oktober. Akhir Pas aku Oktober bisa berarti. datang dong. Iya. Itu saya Wi kan rencana ketemu. ke Indonesia akhir Oktober tuh. Oh iya, sama Ah, sama ya, anak-anak. enggak. Nanti anak-anak tahun depan, insya Allah. Oh iya. Udah nggak libur soalnya Oktober. Oke, ditunggu. Amin, amin, amin. Amin. Ah, Dadah. ya, makasih Boti. So Ya. iya Bu, itu jadi kita punya temen. Ya, itulah tuh jodohnya tuh datang berapa tahun ya? Beliau tuh hampir enam Mm-mm. puluh usianya ya. Si laki-lakinya juga Mm-mm. duda, baik ya orangnya. Terus semangat kemarin bersyahadat. Masya Ya, Allah. kebahagiaan. Jadi kayaknya Mm-mm. bakal pindah ke sini, ke Belanda. Wah, jadi ini dong ya deket sama Tessa. Iya, takdir kehidupan tuh ya. Kita Iya. tuh, ya kita dipersatukan kerja di satu perusahaan nih. Ini ada Mbak Ati nih, Mbak Ati jagoan bahasa Jepangnya. Kita kerja di perusahaan Jepang ya pernah. Tentu, it's, itu salah satu aliran kehidupan yang menarik ya. Cuma Mm-mm. adalah Betul. indah kita dipertemukan di satu titik tuh sampai sampai sekarang masih nyambung itu it's amazing gitu. It's something ya. Ya Karena kan banyak benar, yang Masya lepas Allah. ya lepas aja gitu. Boro-boro kontak gitu. Jadi kayaknya Mm-mm. ya hati kita masih terpaut ya, yang menyatukan hati itu Allah Ta'ala gitu Alhamdulillah Ban. ya Teh. Mm-mm. Ya udah Tapi sekalian aja nih karena udah dibuka nih. yes, yes. Mau cerita aja sih. Jadi Hmm. aku ini sekarang udah pensiun tes. Jadi aku ambil pensiun dini Hmm. gitu. Ya. Itu sebenarnya sih antara kepengen dan memang perusahaan menawarkan gitu ya. Karena mungkin kondisinya karena regional itu sekarang sedang tidak bagus. Jadi untuk yang sudah mau mendekati usia-usia pensiun itu ditawarkan untuk Hmm. em, ambil pensiun dini. Nah, kebetulan nih aku sih nggak tahu ada memang nggak ada yang namanya kebetulan kan ya tes. Tapi pada saat situasi situasi yang menyebabkan aku menerima itu tuh memang kok kayak dibikin gitu ya. Hmm. Artinya Kayak itu kayak dikerucutkan semua. betul, heeh, Ya. kayak
kayak aku tuh udah nggak nyaman di tempat kerja karena tuh Ah, tekanan itu begitu tinggi gitu ya. ya, ya. Jadi bikin stres, Hmm, bikin eh, pusing gitu. Di mana bayang. hal-hal itu tuh tidak terjadi sebelum-sebelumnya kan. Nah, terus Heeh. terucap gitu ya sama aku tuh ke teman-temanku gitu karena terlalu berat itu aku bilang, waduh kalau aku harus menghadapi eh, si A nih gitu kan ya bos aku gitu ya si A nih Heeh. selama 6 tahun sampai 8 tahun lagi nih gitu kan karena kan katanya tuh rencananya usia pensiun itu akan dimundurkan jadi 8 tahun gitu dimundurkan Hmm, 58 gitu ya. Sedangkan hmm, saya bilang hmm. aku kan 50 ya pas di 50. Nah, itu kok kayaknya aku nggak sanggup ya gitu kan aku bilang gitu. Eh, Kalau ada pensiun dini sih mungkin aku akan ambil nih itu keucap aja itu tapi Tercetus ya. Oh, lima tercetus delapan ya aja di gitu Indonesia. Kita di sini enam puluh sekarang tujuh ya. kalau nggak salah. Berarti Oh ya. iya ya, Hmm. berarti angka angka ya harapan hidup lebih panjang ya di sana gitu. Terus, Jadi kayaknya tuh nah, itu lima kapan puluh tuh tahun ngomong gitu tuh? Terucap. itu terucap seminggu sebenarnya udah 2 mingguan ya 2 minggu sebelum aku ditawari untuk ambil ini Hmm. pensiun dini itu tuh tiba-tiba keucap gitu sampai udah capeknya gitu kan sampai ya Allah kok capek Hmm. banget ya masa sih udah Hmm. umur segini masih ditekan-tekan begini kan malas banget ya kerja yang udah begitu gitu Hmm. tiba-tiba hari Jumat dipanggil ke kantor. Terus karena kita kan WFH ya masih WFH jadi tuh kita jarang Hmm. kan ke kantor paling seminggu sekali tuh ditawarin mau nggak ambil pensiun dini antara kaget seneng bingung gitu ya bingungnya itu pertama bingung dulu deh bingung karena em, wah kok pas Davi itu anak yang kedua ya pas Davi kok pas masuk kuliah gitu ya jadi tuh mikirnya wih gimana ini ya kok pas anak ini baru seneng-senengnya mau masuk kuliah kebetulan keterima di Undip kan jadi dia ke Semarang tuh tes sekarang Cocok. aku Pulang sendirian kampung. dah sendiri berdua doang nih sama suami di rumah gitu terus Terus? terus yang pertama bingung yang kedua kaget karena loh kok kok sesuai ya dengan permintaan aku ya gitu ya kemarin tuh keucap kayak gitu ya ke Allah ya gitu seneng karena langsung terbayang gitu wih enak ya pensiun dini aku terbebas dari itu aku bisa ngambil hal-hal yang tadinya nggak bisa aku ambil karena aku bekerja gitu tes jadi tuh kayak buat aku itu amazing gitu ya amazing gitu kok kok bisa gitu kok Jalan kok keluar yang tak bisa terduga. benar jadi pada saat hari terakhir itu di sana itu tuh sama sekali aku tuh nggak ada nangis nggak kalau yang lain kan ada yang sedih gitu ya yang tiba-tiba ditawari mungkin mungkin dia nggak siap itu kalau aku kan emang malah alhamdulillah kok 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 aku ditawarinya hal yang aku inginkan terima kasih ya Allah udah gitu aja di sekarang lagi menikmati aja masa-masa pensiun karena baru jalan 5 15 Agustus kemarin tas. Ini belum ada 2 minggu Ya, ya. Belum ada 2 minggu. Ya 2 minggu ini. Alhamdulillah itu aja ya. ceritanya sih. Alhamdulillah satu hal sudah dibereskan. Nah, cuma kalau kita belajar suluk, sebenarnya kayak tadi kan, setiap orang tuh harus jadi bashar. Bashar itu berita, membawa berita. Ada ada sebuah entah itu pekerjaan, aktivitas. Pekerjaan tuh nggak semua yang selalu digaji ya. Pekerjaan dari Allah. Itu kerjaan mesti dilakukan seumur hayat, sepanjang hayat. Temukan itu. Yang di situ nggak ada istilah pensiun. Mau itu menulis, mau itu apa, kegiatan atau apapun you name it ya. Sesuatu yang sebenarnya sebuah bumba banget gitu. Itu mau masak ya, ada yang orang jagonya masak, ada orang jagonya menjahit, ada orang, nah, tapi itu kerjain sampai sampai
nafas terakhir. Ada orang yang ngajar, ya. Ada tuh kan, ya sampai, nah di situ orang tuh tidak mengenal pensiun. Iya. Yang pensiun tuh kan dunia, transaksi dunia, ya kan? Tapi kalau itu Mm-mm. pekerjaan untuk Allah, mau itu ngajar di PAUD, ya, mau itu mengunjungi apa apa nemenin orang jompo atau pokoknya apapun itu ya. Nah, makanya perlu duduk ya supaya kita tidak kehilangan beramal soleh, kesempatan beramal soleh. Yes, of course ngurus anak Iya. udah bagian dari itu, udah jelas itu mah ya, udah jelas. Tapi ada misi pribadi gitu loh, terlepas dari anak dan fungsi dari seorang istri dan ibu, terlepas itu misi dia secara pribadi yang tidak terikat dengan siapapun, yang itu mesti keluar, itu mesti disedekahkan karena namanya agama itu utang. Karena kita sudah diberi banyak, ya seorang Wumba misalkan dengan kemampuan ini itu ya mungkin sebenarnya mesti ngajar, misal ya, I don't know. Ya, Mm-mm. penting ngajarnya nggak perlu ke universitas, tapi nggak tahu lah apa-apa yang dimudahkan. Biasanya kalau sudah niat begitu, the universe ya, alam akan dimudahkan, dibukakan tuh, karena kita udah niat, niat, niat sedekah. Itu kan sedekah. Sedekah kan nggak mesti duit. Kita senyum aja sedekah. Kita bantuin nyiram tanaman sedekah, bersihin sedekah. Nah, itu cari tempat-tempat karena itu melindungi kita sedekah. Kan walaupun dengan sebiji kurma katanya gitu kan melindungi dari api, dari apa musibah dunia dan akhirat. Kita berlindung pada sedekah kita. Nah, itu jangan kehilangan itu kesempatan itu. Oke, alhamdulillah nih dunia udah dilapangin ya kan, nggak ada masalah. Tapi justru di kelowongan ini kita mesti cari-cari sekarang apa yang harus bisa aku kontribusikan. Nah, cari itu. Minta sama Allah Ta'ala. Karena sudah banyak yang dia beri gitu. Sekarang Iya, apa ya, aku bisa kasih apa? Misalkan, I don't know, maybe there's a foundation, mungkin ada NGO ini, ada pengajian di dekat rumah. Pokoknya ambil yang gampang dulu. Yang nggak usah jauh-jauh misalnya, atau online, atau apapun itu. Tapi ada potensi kita, kemampuan kita yang dialirkan di situ. Ya, misalkan sebagian teman-teman saya yang dosen atau pensiunan, ada pensiunan Telkom atau apa, dia ngajar di SMP, nggak bayar, nggak diminta SMP. bayar karena dia kan udah punya duit ya kan, dia jadi guru gitu. Nah itu salah satu di antaranya. Misalkan cari tempat mengalirkan eh, potensi dan kemampuan yang Allah berikan, nah itu jadi amal solehnya. Itu Bung, Insya Allah, berikutnya. insya Allah. Ya, supaya keep working. Kalau enggak akan jemu kok. Kalau nggak post power Betul, syndrome betul. gitu ya. Karena kita tuh butuh Nabi Yakub yang bilang, sebagaimana burung diciptakan untuk terbang, ikan diciptakan untuk berenang. Kayaknya mudah tuh perkataan tuh kayaknya ya iyalah burung terbang, ikan berenang, tapi coba filosofi banget. Burung tuh dikasih sayap. Sayap tuh buat terbang. Ikan dikasih insang. Insang tuh buat bisa berenang dalam air tanpa harus megap-megap. Kita dikasih apa? Dan sebagaimana itu manusia diciptakan untuk bekerja. Kita dikasih akal, potensi yang ada masing-masing, kreativitas, bakat. Nah, itu yang harus disalurkan dalam sebuah karya yang produktif. Itu yang akan menjamin dunia akhirat. Amal soleh. Bung. Ya, oke, insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih, Teh. Mumpung masih fresh, tetangga lagi Belum nebur. masuk kita. Alhamdulillah. Ya, Ya, mari. ditungguin 15 Agustus lalu ya. Ini sekarang masih nikmati dulu. Coba Iya. ketika sholat atau apa, minta sama Allah Ta'ala supaya kita menghiasi masa-masa pensiun. Udah kok udah ngomong masa pensiun kayaknya udah. Masih lama kan, kalau aku Ya, kan ya, memang ya. Oke. masih Ya. segerakan sama Nah, Allah. ya kita menghiasi masa pensiun dengan produktivitas. Ya, ya. Terima kasih, Insya Tessa. Allah, makasih. Selamat menikmati masa pensiun. Alhamdulillah. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Ada yang mau berbagi perenungannya, kondisinya hari ini. Bagaimana kita melihat perspektif dari kacamata suluk. Ayo silakan. Saya undang.
gimana materi hari ini ada yang em, kena gitu atau bingung? Khusus kamu tidak mudah, memang harus Bismillah bacanya. Eh, padat, singkat, tipis bukunya, tapi wow, every word is just. Ya, Mbak Ati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. tambahan tambahan ikan dikasih Allah, insang, burung dikasih sayap, pasti manusia juga dikasih sesuatu yang istimewa untuk bisa bertahan hidup. Pasti. Itu ya, itu untuk saya sangat berkesan karena saya pernah ada di titik yang sangat rendah dalam hidup ini, hampir putus asa gitu kan ya. Ini sekedar share bahwa sebetulnya Hmm. kalau kita eh, minta sama Allah gitu ya, diberikan apa teman atau lingkungan yang sesuai dengan fase yang menurut Allah lebih baik daripada yang kita alami sebelum-belumnya atau pada saat itu, insya Allah semua itu akan terasa ringan. Nggak langsung lah ya, nggak instan. Soalnya kan ini bukan Indomie 3 menit langsung jadi gitu kan ya. Ya. Soalnya saya sendiri pernah merasakan yang recent, yang paling aktual itu setelah saya memutuskan pakai hijab itu kan ternyata tidak saya sangka tantangannya begitu berat. Padahal saya, menurut saya hidup di tengah-tengah Muslim gitu kan selama hidup, Ya. kecuali di Belanda natuurlijk. Tetapi ya itu tadi tantangannya besar sekali sampai saya sempat juga megap-megap gitu. Wow. Ya Allah, saya nggak nyangka ini gitu loh. Tapi tetap berdoa, ya Allah kasih kasih saya orang-orang yang bisa menemani saya dalam perjalanan hijrah gitu kan. Masya Allah, nggak lama setelah itu tiba-tiba ya saya kenal Tessa. Saya kenal, ketemu seseorang di tengah-tengah festival, Japanese festival yang ternyata 7 tahun tetangga saya nggak pernah ketemu. Ya. Bayangin, gitu kan? Dia nggak pernah tahu saya sebelum saya pakai hijab. Jadi setelah saya pakai hijab, saya kenal dia, terus dari situ merembet kemana-mana. Dan orang-orang yang dulunya sering mencela agama saya, tapi saya cuekin, ya akhirnya nggak, entah gimana, mungkin karena dia takut atau ngeri ngeliat saya pakai jilbab atau gimana, ya minggir. Padahal saya sering jalan-jalan sama mereka. Nah kalau saya udah jalan sama mereka ke museum, kemana-mana, pasti saya nggak sholat. Kan janjiannya jam Hmm. 9 sampai jam 7, jam 5 kan mampir minum Hmm. kopi dulu, makan siang lagi, lihat museum segala macam kan, sampai di rumah sholatnya berapa sholat tuh yang saya tinggalin. Dan rasa Ya. resah itu nggak ada. Bayangin, bayangin. Hmm. Hmm. Kalau saya kembali berpikir kembali ke masa itu, air mata keluar. Sampai dihilangkan rasa rasa rindu sholat itu, hilang sama sekali. Bertahun-tahun Iya, gitu. ya, Masya Dan Allah. alhamdulillah Allah sayang sama saya. Walaupun tidak dalam waktu 3 menit, menurut saya relatif cepat. Menurut saya relatif cepat. Saya berhijab belum 2 tahun dan perubahan itu sontak sekali. Teman-teman Facebook yang nggak pernah ketemu sama sekali, hanya halo halo halo, ternyata berperan besar juga dalam dalam perjalanan ini. Saya belum sampai, masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak sedih. Padahal seharusnya nggak mungkin, saya nggak boleh begitu karena kan Allah itu sayang sama kita gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian, saudara-saudara saya, jangan takut. Insya Allah semuanya akan berjalan baik karena kita percaya kan Allah sayang sama kita gitu. Banget. Wah, it's Ya, beautiful testimony. Makasih, Mbak. Memang share-nya. Terima itu ya kasih. bukti bahwa kan Allah gitu. Kita selangkah, dia sedepa gitu kan. Kita berjalan, dia berlari. Begitu, Allah mah gitu. Itu karakter dia. Dia tuh selalu above our expectation. Selalu. Selalu. Cuma kita nggak lihat, suka nggak lihat itu. Karena kita terlalu fokus dengan wah apa-apa yang kita minta. Kalau kata Jalaluddin Rumi, engkau bersikeras atas satu pintu yang tidak kubuka sementara dia bukakan 100 pintu. Jadi it's about our mindset kadang-kadang. Itu tadi kekeh. Kita nggak fleksibel, tidak bertasbih ya. Tidak melihat apa adanya. Itu tadi bicara tentang cermin ya.
kekeh bahwa bayangan ini yang harusnya ada, padahal objek yang ada beda. Kita pengen mengangankan buku, yang ada adalah pensil. Pokoknya buku. Gimana caranya jadi buku? Gimana dong? Nggak bisa gitu. Hidup tuh kita ini ciptaan. Harus tahu diri. Gimana bisa mengenal diri kalau tidak tahu diri, ya kan? Kita ini ciptaan. Kita tuh pion di dalam genggamannya. Tapi itu dulu ya, saya pikir dulu kata-kata itu kita kayak kayak helpless, kayak kita nggak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya kita ngapa-ngapain juga ada salah gitu ya. Jadi makin tua tuh makin belajar bahwa yang paling aman tuh berada dalam genggamannya. Karena itu 100% assurance. Yang lain shaky, nggak bisa diandelin. Nggak bisa diandelin sama sekali. Sama sekali nggak bisa diandelin. Kata-kata manusia, kata-kata berubah. Allah dia akan aku lebih dekat darimu. Dia yang paling setia, yang paling jadi kalau mau cinta all out tuh sama Allah aja. Yang lain sekedarnya. Beneran, sekedarnya. Ya memang harus begitu. Orang-orang beriman itu dalam Al-Quran. Ciri orang beriman, mereka cintanya pada Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Tapi bukan berarti dia menjadi kurang cinta sama yang justru itu yang menjadi berkah. Ya, cinta yang pas gitu, nggak berlebihan, nggak lebay, nggak terlalu cinta yang tidak membunuh. Kan too much love will kill you loh, benar. Lagunya Meatloaf tuh benar. Terlalu mencintai seseorang, ya mati kita. Berlebihan, kalau kata Bang Oma kan terlalu gitu. Makanya bos nggak usah terlalu lalu. Sekadar seadanya aja kadarnya. Nah, untuk mengetahui kadar itu kan dari Allah Ta'ala, harus takwa. Itu berkaitan dengan konsep adil. Karena adil tuh nggak 50-50. Ya, kita punya 2 anak. Kan nggak semua harus bekalnya sama, bajunya sama, nggak mesti gitu. Kalau usianya berbeda, kebutuhannya berbeda, ya kan? Beda gitu. Sama ketika keadilan misalkan kita dipukul dengan kekuatan 100 joule, ya. Terus kita balik, aku juga pukul kamu dengan 100 joule, mati. Karena dia kapasitas menerimanya 30. Kita 500, pakai pukul 100 nggak bergeming. Kita balas karena ingin keadilan, aku balas kamu dengan pukulan yang sama. Mati dia. Apa itu adil? Tidak. Jadi konsep keadilan kita mesti banyak belajar. Kita adil dalam kehidupan, kadang kita juga terlalu menghukumi diri sendiri, ya kan? Yang sudah berlalu, kehidupan berjalan terus, we move forward, namanya juga mengalir, nggak ada, jangan mengelawan arus, capek. Udah mengalir dengan alirannya. Nah, alhamdulillah, jadi Allah itu begitu. Kita satu langkah, dia langsung bup, datang. Itu indah. Itu indah. Makanya selalu begitu tuh, saya selalu menjadi saksi orang-orang yang aku tuh baru cuma buka ini teh, baru mulai. Allah sudah, itu sering banget. Sering, sering. Jadi semakin senyum gitu. Jadi kalau Mbak Ati ngomong gitu, iya, iya memang begitu, Allah tuh begitu. Sering aku dengar kayak gini. Itu indahnya Allah. Nah, buktikan. Karena di dunia ini, sahabat-sahabat, kehidupan ini yang sekali di sini, ini adalah kesempatan untuk membangun keyakinan. Dari iman harus jadi al-yakin. Yakin tuh baru ketika kita mengalami yang tadi yang nggak bisa, jadi kok bisa ya, kok bisa. Nah, untuk tiba-tiba oh bisa itu harus ada kegelapan dulu, makanya wajib seorang iman tuh menghadapi kegaiban. Wajar kalau dikatakan karakter muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus harus kegaiban biasa. Dulu saya awal-awal juga gitu, nggak suka dengan kalau misalkan dikatakan orang gimana gimana plan kamu ke depan, selalu bisa kasih jawaban walaupun tidak pernah terlaksana, tapi seolah-olah I'm in control in my life. Tapi now I'm settled down, saya bisa berdamai dengan mengatakan saya nggak tahu gimana gini gini, nggak tahu. Alhamdulillah, nanti kita lihat Allah maunya seperti apa. It's okay gitu. Dari duit buat ini sekolah dari mana ya nggak tahu, tapi Bismillah aja, siapa tahu ada. Nanti kita lihat yang dimudahkan sekarang apa. Jadi kita berjalan dengan apa yang dimudahkan, selalu begitu. Itu tasbih. Tasbih itu mengalir, makanya Rasulullah SAW kalau lagi jalan mudun itu tasbih. Kalau jalannya datar,
Alhamdulillah. Zikirnya. Kalau naik, Allahu Akbar. Turun tuh kan gravitasi pulls us. Jadi semesta menarik kita. Kita berjalan dengan alam yang sedang ditarik nih kemana. Jalanin aja itu dulu. Ya. Jadi hidup tuh sesimpel itu sebenarnya dari saat ke saat yang ada apa, yang dimudahkan apa. Nah, cuman kata-kata dimudahkan juga harus belajar nih kita. Kadang-kadang dimudahkan tapi itu berarti juga harus menembus kemalasan ya. Yang dimudahkan tuh di dalamnya gitu. Badannya pegel-pegel itu mah biasa. Ya, bagian dari jihad. Tapi hati dimudahkan di bidang itu. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah itu sebuah testimoni eh, menyejukkan ya kan, bahwa kan kita berarti niatnya ini ingin beribadah gitu ya, pengen pakai jilbab penutup aurat. Allah tahu niat seseorang, diraih jadi indah kehidupan. Someday ya, ini kan buku biografi kita masing-masing itu coba tulisan deh Mbak Ati. Buat setidaknya buat anak-anak, perjalanan ibunya ditulis tangan gitu. eh, Apa namanya, kontemplasi, someday kita nggak ada, ini nak bukumu gitu nih. Jadi ada sesuatu yang di apa di legacy ya, kalau kita udah nggak ada. Saya mulai bulan kapan, mulai Jumat lalu nih 22 Februari saya mulai menuliskan Al-Quran ceritanya pakai tulisan tangan, karena Elia tuh seneng udah mulai baca Quran. Niatan saya someday kalau saya udah meninggal, semoga ini sudah selesai semua Al-Quran saya tulis tangan sendiri. Saya bilang, Elia nih ini Al-Quran tulisan tangan mama buat Elia, ya buat anak cucu. Nah, something like that, sesuatu yang dimudahkan. Ini tulis di apa yang menjadi sesuatu yang pass on to our generation, dan bisa itu cerita kisah kita, akhlak kita tentu saja gitu ya. Tadi itu ya namanya kegiatan itu tuh, inspirasi seperti itu dialirkan saja. Makanya tidak ada pensiun, selalu ada kegiatan yang menyenangkan. Misalkan Bumba punya kemampuan bahasa Inggris, mungkin menerjemahkan buku, walau alam ya, buat ya buat sendiri dulu gitu, buat anak-anak dan lain sebagainya, walau alam. Ya jadi temukan itu hal-hal yang pokoknya masih produktif lah. Seorang mukmin itu ya selalu ada hal yang bisa dialirkan buat sekitarnya. Walau alam. Yes, Mauti. Ini ada yang mau ngomong, Bing? Silakan. Ini gimana ininya? Dinyalain itunya. Ge. Halo Baca. Oke, selamat ya. Kehamilan kedua, bismillah, semoga lancar. Iya. Ini lagi online nih, Ge. Mati. Hilang. Kayak gitu. Ya. Baca gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik, Ge. Ada yang mau di-share, Ge? Ini pengalaman ibu muda. Ya. Halo Baca. Iya. Gimana semuanya? Baik-baik aja? Alhamdulillah. Ini kita lagi di kelas online nih, Ge. Iya, tadi gue dengerin Mama dari tadi ngikutin kajiannya. Iya, Alhamdulillah. Ini kita sedang bahas kisah Adam alaihissalam, berserah diri. UG kan dari biasa sama mama, kemudian nikah, harus pindah ke Kalimantan, ngurus anak. Biasa kerja di perusahaan, tiba-tiba ngurus anak sendiri. Terus gimana tuh rasanya, Ge? Sekarang anak kedua, banyak banyak perubahan ya dalam hidup. Iya benar. Udah jadi nggak mikir diri sendiri juga. Oh, aduh. Ini anak, Lebih. aku tahu dia dari bayi gitu. Dia sekarang udah jadi ibu, udah anak mau dua. Aduh, Masya Allah. Apa yang Iya. Ege pelajari dari Allah, ternyata menakdirkan Uge harus jauh sama sama orang tua, sama keluarga di Kalimantan itu. Sempet sempet sedih kan? Iya sih sempat sedih tapi Hmm. dari Mm-mm. situ kan belajar jadi lebih mandiri. Apa yang membantu Uge? Yang menguatkan Uge di situ? Ya.
Diri sendiri sama lingkungan. Maksudnya apa tuh? Ya kayak misalkan harus kuat-kuatin dari diri sendiri, terus dari Hmm. dukungan suami, dukungan lingkungan sekitar gitu. Tapi kalau lagi Alhamdulillah kesel sih ya suaminya kesel. baik ya, Iya, kalau lagi bantuin kesel ya. sama Inan sih iya kesel. Ah, Inan tuh anaknya, ya namanya anak, mesti ada. Ah, pertantangan terbesar UG apa? Beda ini, beda bahas. Awal-awal tuh beda bahasa sama beda bahasa sih. Soalnya mereka di sana kebanyakan jarang bahasa Indonesia yang benar gitu. Di Bahasanya bahasa Kalimantan tuh? daerah. Di Oh gitu? Gorontalo kayak gitu. Oh, Kadang ada baru tahu. sebagian yang nggak ngerti bahasa Indonesia kalau udah masuk ke apa namanya daerah-daerah gitu. Terus kalau mau Kalaupun belanja gitu bahasa gimana? Indonesianya nggak bener gitu loh. Contoh gimana? Misalnya kalau belanja gitu kan gimana sehari-hari? Nanya Iya, berapa? jadi kalau gue belanja misalkan kan biasanya beli sayur sop ini gitu. Nah di sana tuh Mm-mm. apa apa gitu. Tunjuk-tunjuk aja gitu. Iya dia nggak tahu. Nah, Jadi harus gue oh, tunjuk-tunjuk dulu lama-lama gue baru tahu. Oh sebenarnya sama, cuman bahasanya aja yang beda di situ gitu. oke, oke. Iya kayak gitu Ya, awal-awalnya sih. Tapi sekarang-sekarang udah enggak karena udah lama kali ya. Jadi udah ngerti-ngerti hmm, aja mereka ngomong apa. ya, Kayak ya, gitu. ya. Pengalaman ya, Mm-mm. banyak Sama, membantu. Hmm, sama panas sih kalau di sana. Panas banget. ya daerah ekuator. Beda banget sama di Ya, Bandung. iya, iya, iya. Tapi apa pelajaran UG hikmahnya dibikin jauh? Hikmahnya apa ya Mbak Aca ya? Hmm. Hikmahnya, hikmah dibikin jauh. Oh, jadi kangen pulang. That's that's good. Selama masih kangen pulang berarti bagus itu. Iya bener, Kalau jadi kangen pulang. hmm, Kemarin nunggu-nunggu buat pulang ke Bandung. Lama banget kayaknya. ya, it's something ya. Kita punya perasaan rindu rumah tuh berarti ada sesuatu yang kalau itu tuh kayak social ya, ada landing space gitu. Kalau ada apa-apa dengan kehidupan kita selalu punya rumah gitu untuk pulang, Mm-mm. gitu kan? Iya Dan betul. tidak semua orang punya itu loh, Ge. Oke, harus Iya, bersyukur. iya Ya, jadi bener-bener. bersyukur punya mama yang selalu menerima apa adanya, membuka pintu, ya, punya Mm-mm. hubungan yang sangat baik sama keluarga, sama orang tua tuh, wah itu something, something banget. Tidak semua orang punya itu. I can make sure of that, gitu. Tidak semuanya punya mama yang menjadi tempat yang bisa selalu diandalkan. Iya Ya, bener. ya it's okay. Gitu setiap orang beda-beda, setiap orang rezekinya beda-beda. Mungkin Allah nggak kasih lewat ibunya atau orang tuanya, tapi dia kasih tetangganya, dia kasih Mm-mm. temennya sebagai bantalan, sebagai tempat ya, ya, dari Allah juga gitu. Tapi semoga ya makin baik ibadahnya, sholatnya terutama. Oke ya. Iya, iya, Oke, amin. alhamdulillah. Ya, kita sambung nanti, Ge. Oke, Japri. Oke, thank you. dadah baca. Oke, ponakan. Ya. Aduh ya, jadi sebenarnya kita tuh makin tua ya bener. Sahabatku Mbak Evi baru ngomong tentang pensiun. I'm not ready gitu untuk to say myself pensiun. Karena belum ya, kita belum. Tapi ya bertambahnya uban, mata udah makin beda. Ini saya kacamata progresif dua, jadi bifocal. Udah mulai kalau lihat deket mesti ya, orang makin tua dibikin rabun dekat namanya. Jadi yang dekat itu dirabunkan supaya pandangan kita lebih jauh. Karena udah mesti akhirat, mesti begitu. Orang yang berakal, itu kata Rasulullah ya, orang yang cerdas, itu bukan orang yang, wah investasi gini, punya startup, nah, biasa itu mah. Itu masalah rezeki yang sudah ditakdirkan 120 hari. There's nothing special about that. Not really special. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bersiap untuk kehidupan berikutnya. Dan dia put everything untuk investasi di sana. Itu cerdas. Kan dia melihat semua biasa aja dunia ini, tapi gimana dia merubah semua. Itu tadi ya, karena kan komoditasnya al-haq. Gimana kita mengubah apapun yang ada di sini, nggak mesti duit, kepandaian, senyuman, waktu,
Ya, apapun yang dia hadirkan dari saat ke saat supaya menjadi bekal buat akhirat. Orang yang cerdas adalah dia yang bersiap untuk kehidupan akhiratnya. Gitu. Jadi kita put everything untuk ke sana. Yang di sini mah seadanya aja. Makanya seorang Abu Bakar As-Siddiq itu sedekah zakatnya 100% kan tidak ditolak oleh Rasulullah. Ketika ada sahabat yang lain yang sama, pengen niru-niru, ditolak. Jangan sebagian aja. Tapi dia melihat kebenaran seorang Abu Bakar. Kalau kita kan masih 2,5%, nggak ada apa di Nasrani 10% minimum ya. Janganlah naik, jangan 2,5 lah. 2,5 itu minimum banget. Sayang yang diubah 2,5 itu 2,5% zakat. Oke, itu hak orang lain yang harus keluar. Tapi sodakohnya, infaknya, itu adalah hal-hal yang kita pindahkan tuh transfer untuk tabungan di akhirat nanti. Jadi sayang. Jadi gunakan setiap saat tuh selalu kondisinya dalam apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku berikan gitu. Gitu. Itu amal soleh kita. Apa yang bisa aku berikan dengan semangat itu, semoga kita bisa meraih anugerahnya yang besar. Itu walau alam. Ya, masih ada yang mau sharing? Masih ada waktu? Silakan memanfaatkan Iya, momen yang ada. Monggo Mbak Dewi. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi statement karena aku terakhir itu juga begitu. Eh, jadi eh, gimana kemudian ya kita lihat nanti Allah maunya apa gitu. Cuman itu tidak familiar pada ya mungkin pada orang. Jadi ya Iya, saya ini seorang-orang fatalis gitu ya. iya ya seolah-olah itu kayak gimana sih gitu ya Ya. saya melakukan pekerjaan gitu ya, setiap hari praktek dan ini dan itu gitu Mm-mm. ya cuman dalam 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 hati dalam ini tuh udah oh iya Tuhan mau kasih apa ya hari ini ya Tuhan mau suruh apa aku hari ini gitu ya nah jadi juga dalam anak-anak itu ya biasanya kita itu kan itu mungkin yang mau di tajrid sama Allah gitu Dicopotin, dicopotin dipretelin. gitu ya, dipretelin kamu itu yang playing God itu ya Ya. ngatur-ngatur gitu ya ntar lu mau ini gitu gitu ya kalau sekarang nyantai aja gitu misalnya katakanlah si kemana si Bontot habis wisuda gitu ya. Hmm. Kalau dulu tuh kita kan udah mau apa ya, terus mau apa gitu. Enggak. Dinikmati betul hari ini. Di ini oh dinikmati kedekatan dia sama kakaknya. Eh, Yes, apa yes. kemudian eh, sangat dekat gitu. Kakaknya bantu. Oh ya Allah, terima kasih gitu. Tidak kemudian berpikir, terus nanti dia kerjanya apa ya? Terus nanti dia ini, oh nggak seru kalau dia nanti nggak S2. Nanti kalau nggak kayak gitu. Hmm. Itu kan itu jebakan banget ya, jebakan banget. Ya. Jadi benar-benar gitu. Jadi misalnya katakanlah misalnya saya hari ini harus mengeluarkan sekian gitu untuk membantu si ini gitu. Kalau dulu tuh kebanyakan nggak ya ini enggak ini dan itu sangat sangat benar-benar apa ya kayak kayak misalnya oh hari ini dapat transferan segini terus misalnya ini buat apa ya. Oh ya, oh nggak jadi deh, kayaknya beli tas itu enggak gitu. Jadi nggak jadi terus gara-gara ada ponakan ini yang sekarang sekolah Haknya dia. eh, di Malang Hmm. dan kemudian tinggal di rumah orang tua saya dan Hmm. kami bertiga yang karena dia sudah nggak ada eyangnya yang baru meninggal gitu. Hmm. Oh iya Hmm. ini kayaknya nih eh, aku dapat 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 rezeki ini kayaknya ada seperti jadi kayak kemarin wah apa buat beli tas ya masa ada pikiran kan aku harus me time gitu ya nggak bisa ternyata sekarang tuh kayaknya Hmm. ternyata si anak ini juga waktu itu mama itu kan sudah banyak ya nanti nggak Hmm. kepake loh gitu oh ya alhamdulillah ya dia gitu ya jadi Iya, nanti bener hisapnya berat. gitu Nanti tanya. nanti ditanya tuh buat apa gitu ya. Jadi jadi eh, sebetulnya saya begitu tuh kayak bener nggak ya aku kayak gini itu kayak kayak yang nggak memplanning gitu ya. Kan anak-anak Gen Z itu sekarang kan ya karena jadi mikirnya terlalu jauh
Itu Hmm. udah mungkin, tapi mereka mungkin melihat mamanya ya oke dijalani yang kayak begini nggak. Nanti kamu gimana? Nanti kamu apa harus kerja gini, 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 gini gitu. Enggak, hari ini yang dikasih Tuhan apa? Alhamdulillah bisa makan pakai pete, makan pakai Hmm. ikan Hmm. asin, makan alhamdulillah ya Allah. Nah, mensyukuri setiap hal. Dan kemarin itu kebetulan ada yang ngirimin buah, buah satu ini gitu. Aku jadi ingat eh eh anu ya, eh, Siti Maryam ya kan ya, yang kemudian pada saat dia di Di mihrabnya, mihrabnya di mihrabnya gitu dapat ya, makanan ya. dapat makanan ya, dapat makanan. Buah dari mana kamu dapatnya gitu ya, ditanya. Dia dipelihara Nabi Zakaria ya, betul nggak ya? Saya lupa. Ya, betul ya, yang Betul kan ya? betul. Dari mana kamu? Dia memberikan setiap hari ada. Jadi waktu ada yang ngirimin, oh ya Allah, kemarin aku bilang kok nggak ada yang kirimin buah ya, dalam hati aku gitu. Ada yang kirimin buah. Oh, Masya Allah, Tuhan itu. Jadi Alhamdulillah tadi, jadi dari tadi ya gimana Allah nanti gitu. Itu jadi kayak punya teman, dan it's okay, dan sebenarnya ya itulah yang harus kita omongkan, kan kita nggak tahu tiba-tiba Betul. sebentar lagi mati, selagi Ya, ini yang dipikir ya. udah nanti, yang di depan eh, kita nggak tahu ajal kita kapan gitu kan. Oh ya Allah, Hmm. alhamdulillah dihadirkan di satu majelis ilmu, di satu Hmm. pemahaman pemahaman yang semakin ke sini di hari Jumat ini. Ya Allah, itu benar-benar Alhamdulillah. benar-benar hari ini tadi teteh saya bilang Al-Kahfi, dan kemarin yang ketika yang lupa dua orang sahabat yang beriman yang punya kebun anggur, dan kemudian yang satu Ya, enggak nih. Ah, ya. eh, karena tabungan itu nggak pernah cukup ya. Jadi sekarang kita ngerasa mau di rekening Hmm. itu ada 10 juta, 100 juta atau 1 M itu berasa sama aja karena Betul, karena harus ya, begitu. Harus ya, ya harus jadi begitu. harus Hmm. begitu. Jadi apa yang kita harus keluarkan hari ini, apa yang harus Ya, eh, itu sepertinya ya memang benar terus mengasah melebur supaya cerminnya ya. ini supaya benar-benar ketangkep gitu ya. Eh, Cuma kadang-kadang itu kesannya itu begitu, misal kita punya keinginan terus kemudian nggak kejadian gitu. Agak, oh enggak, ini kayaknya Tuhan memang sengaja. Jadi sekarang jawabnya, kok kemarin Mbak Dini nggak ketemu? Ya memang takdirnya memang kita nggak boleh ketemu. Atau kalau sekarang jawabnya begitu. Memang betul ya. Ada, Ya, ya. ada, ada hikmahnya itu di situ. Kenapa kita nggak boleh ketemu? Walaupun sudah ngomong nanti ya kita ketemu ya, nanti ini gitu. Takdirnya nggak boleh ketemu. Masya Terima Allah, kasih ya Teteh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya itulah Iya, sahabat-sahabat, itu jadi indahnya kehidupan, iya, iya, kesadaran bahwa kita bersama Allah. Karena Dia hadir. iya. Ini prinsip ya. Dia huwal hayyul qayyum. Itu kita bacakan surat Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Em, di setiap takdir yang Dia ciptakan, dari detik ke detik, dari nafas ke nafas, itu ada kehadirannya. Dia hadir. Cuma kita ngeh, nggak sadar dengan kehadirannya. Itu yang menjadi jihad kita. Rasakan kehadirannya. Itu kalau nggak zikir, nggak nyambung kita ke hati itu, nggak merasakan dia, hilang karena kita lalai. Dia hadir jelas karena dia pemberi ruh, dia memberi kehidupan. Kalau dia tidak ada, bahkan jangankan tidak ada, dia mengantuk, berkedip sih, dalam tanda kutip ya, hancur semesta. Jadi dari awal sampai akhir, continue to exist itu karena dia hadir terus. Jadi sebenarnya kan kita sebenarnya itu kan mencari Allah, katanya, mencari. Kata Nabi Isa, sebenarnya dia itu tidak perlu dicari. Yang kita harus lakukan adalah menghilangkan hijab antara kita dengan dia. Itu jadinya nggak kelihatan. Dia selalu ada, jadi nggak perlu dicari sebenarnya. Begitu hijab itu runtuh, terbuka, kebaca. Nah, hidup adalah this process of unveiling.
perlahan-lahan selapis demi selapis dibuka. Memang di awal harus ditutup dulu. Sama seperti pandangan bayi di rahim, ya. Supaya sel mata itu berkembang, dia nggak boleh terekspos oleh cahaya. Buta dia nanti. Ya kan, Bu Dini ya, kalau bayi baru lahir terekspos langsung disorot lensa, oh buta dia. Rusak sel-sel matanya. Dia harus mengalami kegelapan. Bayi itu lahir masih buram ngelihat, belum kelihatan wajah orang tuanya baru sekian lama. Sama itu suluk banget. Si jiwa lahir tuh masih buram ngelihat. Apa ya petunjuknya, belum kebaca alif, belum kebaca, tapi ada huruf kayaknya, tapi apa? Nah itu, ya itu suluk. Tapi alhamdulillah udah mulai buka matanya juga gitu. Butuh waktu semuanya, butuh waktu. Tapi dalam dalam perjalanan waktu itu ada yang indah. Dalam proses itu kita dibersamainya. Tugas kita adalah membersamainya, gitu. Karena dia selalu hadir. Nah, makanya suluk tuh kajian ini ya selalu memanggil dan mengingatkan, coba lihat ada Allah di situ. Itu tuh dikasih bukan apapun yang terjadi ya. Fenomenanya orang bikin ini, fenomenanya tadi Bumba bilang, duh manajer ini bikin nyebelin, aku nggak mau lagi kerja sama dia. Tapi itu biiznillah, itu Allah gerakan aja supaya didorong nanti ya, aku kan kasih kamu jalan keluar. Kalau nggak ada gitu, nggak ada cetusan, aku pengen pensiun aja. Itu one thing leads to another, tapi dia hadir. Nanti baru melewati sekian episode, baru kelihatan, oh gitu. Aku tuh dibikin gitu karena baru kelihatan patternnya. Pattern tuh baru kelihatan sama ya. Kalau kita belajar aritmatika gitu kan, habis angka 1, kalau saya kasih 3 angka, 1, 3, 6. Angka berikutnya berapa? Kan kebaca. Kira-kira. Atau 2, 4, 6. Berikutnya 8. Nah itu pattern, itu memang baru kebaca setelah mengalami sekian titik kehidupan. Maka mesti sabar. Nanti kebaca sequence berikutnya apa. Gitu. Kebaca polanya apa. Ya. Semua takdir kehidupan bisa dibaca, tapi butuh waktu. Ya. Membaca itu butuh 2 hal. Satu, harus ada cahaya. Sebenarnya kalau ke dalam kegelapan kita nggak bisa baca. Yang kedua, fungsi mata yang baik. Baru kebaca. Fungsi mata yang terbaik itu termasuk dengan fungsi akal yang bisa membaca itu. Semua diberi sama Allah Ta'ala. Nah, jadi artinya agungkanlah kehidupan kita karena Sang Maha Agung hadir di setiap saat. Nah, makanya kalau dalam suluk itu bahaya banget mengeluh itu. Udah jatuh tuh. Orang mengeluhkan takdirnya itu seperti dia bunuh diri. Menolak takdirnya apalagi nauzubillah. Saya nggak mau gini dan tidak mau menjadi dirinya sendiri. Selalu membandingkan, coba aku begitu, coba. Itu udah menolak takdirnya. Menolak pembagian rezeki, pembagian kehidupan, penetapan kehidupan yang Allah tetapkan buat dirinya. Dan merasa dirinya lebih unfortunate, less fortunate dibanding orang lain. Habis sudah dia di situ. Dia tidak melihat keagungan Allah Ta'ala pada dirinya di saat ke saat. Tugas kita adalah untuk melihat keagungan dia di mana dan mengagungkan dia. Kan tidak ada lagi yang bisa mengagungkan kehidupan kita selain kita sendiri. Nah, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. There's nothing, ya, nggak ada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan per saat ini yang dia hadirkan. Percayalah. Ya, harus melihat itu. To be able to see this is ini adalah takdir hidup yang paling cocok buat aku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di situ kita mulai bersenyum. Di situ kehidupan kemudian mulai merekah. Di situ kemudian kita melihat semuanya beda dengan kacamata yang baru. Dengan sebuah spirit yang baru, dengan sebuah kebersyukuran yang baru, dengan sebuah pengagungan yang baru. And that is paradise, sahabat-sahabat. Kalau hatinya sudah begitu, itu surga dunia. Nanti keadaan barzah kita dan alam berikutnya ditentukan dari hati kita yang seperti itu. Maka berjuanglah untuk menjadikan hati kita menjadi surga. Alam ya bisa membakar, tapi hati nggak boleh berubah. Sama seperti Ibrahim alaihissalam dikeliputi api, nggak kerasa panasnya. Biiznillah, apapun kehidupan silahkan datang. Wong datang dari Allah. Nah ini titiknya ya. Selama kita sudah menyerahkan diri kita sama Allah Ta'ala, biarin dia yang megang. Kalau orang dia yang megang tuh percaya aja. Roller coaster tuh dia yang megang, udah ada pengamannya. Yang akan binasa. Ikuti. Karena di setiap segala sesuatu dia hendak memperkenalkan dirinya. Ya, sabar,
tawakal, ridho, ya udah syukur itu aja udah. Jalani kehidupan seperti itu dan lihat anugerahnya dari saat ke saat. Oke, kita tunggu lagi. Biarkan kehidupan berjalan seminggu. Semoga minggu depan kita masih ada usia untuk berbagi. Nanti kita bisa bagi perenungan dan takdir Allah yang dihadirkan dari minggu ke minggu. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh kebersyukuran. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamit warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Teh Mari. Tessa.